Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network, media prestisius yang berbasis di London, Inggris, The Economist, pada edisi hari Kamis 8 Februari 2024 menurunkan sebuah artikel yang sangat keras dan cukup mengejutkan ini tentang Presiden Jokowi dan pemilu di Indonesia. Saya sebut mengejutkan karena judulnya itu sangat menohok. Di upper deck-nya, di judul paling atas ditulis begini, Indonesian Election, kemudian Jokowi Inglorious Exit. Apa nih ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya ya, karena ini kan menyangkut rasa bahasa begitu ya. Bahasa itu kan rasa ya. Mungkin kalau kita terjemahkan secara bebas ya bisa disebut judulnya Jokowi akan mengakhiri kekuasaannya atau jabatannya secara memalukan, secara tidak terhormat, atau mungkin dalam satu kalimat yang lebih pendek ini secara hina. Di bawahnya dengan subjudul The Outgoing President is Playing Kingmaker to Controversial Former General, atau terjemahannya presiden yang akan mengakhiri masa jabatan, outgoing gitu ya, berarti ya yang sudah akan mengakhiri masa jabatannya, saya kira tepat begitu ya, memainkan peran sebagai kingmaker bagi seorang mantan jenderal kontroversial. Artikelnya dalam bentuk PDF itu menyebar luas di media sosial, dan seperti biasa kalau saya mendapat kiriman semacam itu, saya mengecek ke sumber aslinya dan saya melongok di websitenya The Economist. Saya temukan artikel itu dengan judul What Jokowi Inglorious Exit Mean for Indonesia. Dan disebutnya kemudian tadi sama juga, The Outgoing President is Playing Kingmaker to a Controversial Ex-General. Jadi cuma ada tambahannya, apa artinya ya? Apa artinya ketika Jokowi mengakhiri masa jabatannya, sama, memalukan, tidak terhormat atau hina gitu ya. Subjudulnya itu sama seperti tadi ya, bahwa dia berperan sebagai kingmaker untuk Prabowo Subianto. Artikel ini masuk kategori op-ed atau opini editorial. Jadi merupakan sikap resmi redaksi dalam menyikapi sebuah peristiwa atau policy redaksional. Kalau di Indonesia ini dikenal sebagai sering apa ya, ada nyebutnya editorial, ada nyebutnya juga sebagai tajuk rencana. Tetapi sama saja ini ya, pokoknya ini adalah sikap resmi redaksi. Ini orang sering lupa bahwa redaksi itu orang selalu bicara soal netral ya, media itu harus netral. Media itu bukan netral tapi independen, dan dalam beberapa hal media juga bisa berpihak. Ini dalam kepentingan publik yang disebut sebagai advokasi. Nah, opini atau editorial itu adalah sikap resmi dari redaksi dalam menyikapi sebuah peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa besar seperti di Indonesia. Itu tadi berarti sikap resmi dari The Economist. Ini artinya artikel itu mewakili cara pandang redaksi The Economist dalam melihat politik di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Saya bacakan saja artikelnya dan saya terjemahkan secara bebas gitu ya. Joko Widodo meninggalkan kursi kepresidenan Indonesia dengan cara kurang layak dibandingkan saat dia menjabat. Artinya saat dia terpilih menjadi presiden pertama kali ya, pada tahun 2014. Satu dekade yang lalu, mantan penjual furniture yang dikenal sebagai Jokowi itu meraih kekuasaannya dengan janji untuk menentang para elit yang telah mengatur negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu sejak jatuhnya diktator Soeharto pada tahun 1998. Namun alih-alih mengalahkan kekuasaan calo, Jokowi pun ikut bergabung. Menjelang pemilu yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari besok ya, presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya ini memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, mantan jenderal dan menantu Soeharto yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk dan menyatakan ambivalensi terhadap demokrasi. Putra tertua Jokowi adalah pasangan calon wakil presiden Prabowo yang disebutnya, kalau di sini sebutnya atas izin saudara ipar Jokowi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, ipar Jokowi itu, ini maksudnya adalah Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi, mencabut batasan usia yang menghalangi keponakan laki-lakinya yang berusia 36 tahun. Dukungan terhadap Jokowi itu telah menjadikan Prabowo sebagai calon yang diunggulkan untuk memenangkan kursi kepresidenan pada upayanya yang ketiga. Kemudian di sini dituliskan dalam kurung, dia kalah dalam pemilu pada tahun 2014 dan 2019, yang pada waktu itu secara keliru dia mengklaim bahwa pemilu tersebut dicurangi.
Saingan utamanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, keduanya mantan gubernur yang kompeten, mengklaim berbagai kegiatan kampanye mereka telah diganggu atau dibatalkan oleh pejabat setempat yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Yaitu karena ekonomis menyebutnya begini, menggunakan kalimat shadow official, pejabat bayangan gitu ya. Hal ini merupakan pertanda yang mengkhawatirkan bagi Indonesia dan merupakan akhir yang tidak layak bagi masa jabatan Jokowi. Meskipun dia tidak berhasil mewujudkan pertumbuhan ekonomi pesat sebagaimana yang dijanjikan, pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi telah membantu Indonesia menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Terbaik itu dalam pengertian bukan the best, tapi ini the best among the worst ya. Kerentanannya terhadap penguatan dolar dan pergeseran aliran modal global pernah menjadikan Indonesia ini sebagai anggota Fragile Five atau 5 negara yang rentan di pasar negara berkembang. Berkat pengelolaan yang hati-hati, keuangan publik menjadi lebih baik dan perekonomian menjadi lebih stabil. Indonesia telah tumbuh sekitar 5% per tahun dengan cukup konsisten. Infrastruktur yang dirombak dengan penambahan ribuan mil jalan raya dan kereta api, paket reformasi yang disahkan tahun lalu meringankan pembatasan investasi asing dengan mendesak perusahaan-perusahaan untuk mengolah nikel di dalam negeri. Jokowi telah mendukung pengembangan industri yang menyumbang setengah produksi dunia. Tata kelola yang lebih baik telah berkontribusi antara lain terhadap penurunan deforestasi yang merajalela yang telah lama menjadikan Indonesia salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Kebijakan luar negeri tradisional Tiongkok yang non-blok telah menempatkan Amerika dan Tiongkok dalam banyak masalah. Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan sebagian besar kebijakan Jokowi sehingga meyakinkan investor. Mereka terlalu berpuas diri, kemajuan dicapai baru-baru ini terjadi terlepas dari naluri otoriter dan khayalan glorious ya. Ini keagungan dari Jokowi yang tampaknya akan ditiru oleh Prabowo. Mantan jenderal tersebut, maksudnya Prabowo, mendukung skema besar yang dilakukan oleh Jokowi untuk membangun ibu kota baru senilai 34 miliar US dollar di hutan hujan Kalimantan. Ia tampaknya ingin memperluas kebijakan proteksionis nikel yang hanya akan membuahkan hasil permintaan logam tersebut tetap tinggi ke sektor-sektor yang kurang menjanjikan. Ternoda oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan pada era Soeharto, ini yang pernah karena Prabowo kan pernah ini dicegah masuk ke Amerika Serikat dan Australia, dia tetap rentan terhadap ledakan yang tidak jelas, termasuk pidatonya tahun lalu di mana ia melontarkan rencana perdamaian yang mendukung Putin untuk Ukraina. Ini maksudnya mungkin kunjungan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, dan kemudian yang disebut ini saya duga ini pidato Pak Prabowo pada pertemuan menteri-menteri pertahanan di Singapura. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo dilaporkan telah mengasingkan rekan-rekan teknokratis Presiden termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berada di balik sebagian besar kemajuan yang dicapai oleh pemerintahannya Jokowi. Kemenangan Prabowo tidak berarti akhir dari politik liberal di Indonesia. Kemajuan yang telah dinikmati oleh 200 juta pemilih mungkin akan membuat mereka lebih menuntut di masa depan. Meskipun demikian, kronisme yang terlihat jelas dalam kampanyenya sangat mengecewakan. Kehadiran Jokowi pada tahun 2014 merupakan sebuah angin segar. Namun, kegagalannya memperkuat demokrasi di Indonesia bahkan ketika perekonomian sudah diperkuat, hal ini meninggalkan dampak buruk. Itu terjemahan saya secara bebas terhadap artikel dari The Economist tadi. Sekali lagi tadi itu adalah opini atau editorial dari The Economist. Kendati tentu saja kalau kita baca tadi banyak bias cara pandang Barat yang liberal dan menganut pasar bebas, namun setidaknya kita itu bisa mendapat gambaran bagaimana sih masyarakat dunia internasional itu memandang Indonesia. Harus diingat The Economist ini adalah media ekonomi yang saya kira ini di Eropa, khususnya Inggris dan juga Amerika, itu akan menjadi rujukan para pelaku bisnis di negara-negara Eropa dan juga Amerika. Saya pikir tidak beda jauh ya dengan cara pandang kelompok oposisi dan kelompok kritis di dalam negeri yang melihat bahwa Jokowi itu nanti akan mengakhiri masa jabatannya dengan cara yang tidak terhormat. Alih-alih meninggalkan legacy yang akan mengharumkan namanya, saya pikir kita sepakat lepas nanti dari hasil pemilu, kalau tadi The Economist kan menyebutkan dia sebagai difavoritkan atau dijagokan untuk menang gitu,
apakah nantinya dia kemudian betul-betul membuktikan dengan berbagai kecurangannya itu bisa menang, atau apalagi kalau kemudian pasangan Prabowo Gibran kalah, Jokowi akan mengakhiri jabatannya itu secara memalukan, tidak terhormat, atau hina. Shame on you, Mr. Outgoing President. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.